Adapun proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini, yaitu saya sudah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya juga sudah melaksanakan budaya positif, baik di sekolah maupun di kelas. Pada saat rapat saya sudah menyampaikan juga budaya positif itu seperti apa. Terus saya sudah berbagi ilmu juga dengan kepala sekolah, rekan sejawat. Tentang kalau budaya positif itu saya mengimplementasikannya dengan membuat keyakinan kelas, dan anak-anak juga sudah saya terapkan untuk selalu 5S gitu. Untuk asesmen mandiri, umpan balik dari diri saya sendiri, menurut saya untuk kategori pengembangan diri dan orang lain, ada beberapa poin yang telah saya lakukan dalam 3 bulan terakhir ini, baru saya lakukan, tapi belum konsisten. Itu misalnya saya bertanya kepada murid hal apa yang belum dimengerti dari praktik mengajar saya, baru 3 bulan terakhir ini saya tanyakan. Terus untuk kategori kompetensi berpartisipasi aktif yang relevan, itu ada di dalam saya aktif berbagi baik dengan rekan sama guru dari sekolah lain. Ini juga baru 3 bulan terakhir ini saya lakukan. Berikutnya untuk kepemimpinan pembelajaran, ada beberapa poin juga menurut saya harus saya perbaiki, yaitu saya mengajak sesama guru melakukan pembelajaran, mendorong murid gemar belajar. Itu baru 3 bulan terakhir ini saya lakukan. Terus untuk kategori kepemimpinan manajemen sekolah, ada juga saya mengajak warga sekolah untuk mengkaji ulang visi sekolah agar lebih berpihak pada murid. Baru kemarin saya lakukan, baru 3 bulan ini. Itu pun dalam rangka memenuhi tugas untuk aksi nyata saya. Terus untuk kepemimpinan pengembangan sekolah, ada juga yang baru 3 bulan ini dan belum konsisten, yaitu saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar warga sekolah terkait pembelajaran ini. Saya baru dapatkan dalam pembelajaran kemarin, jadi ini baru 3 bulan inilah saya lakukan. Begitu Ibu. Rencana kedepannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang harus saya miliki. Yang pertama, saya harus ikut berperan serta dalam program sekolah. Yang kedua, saya harus memiliki keterampilan untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat ataupun lingkungan sosial. Yang ketiga, saya harus bisa menguasai model, metode, dan strategi pembelajaran yang lebih baik agar tercipta pembelajaran yang efektif yang jelas-jelas harus berpihak pada murid. Berikutnya itu tanggung jawab atas keputusan saya terhadap pilihan saya sebagai CGP dengan memperbaiki dan mengintegrasikan kompetensi-kompetensi yang sudah saya miliki di pendidikan guru penggerak ini. Yang akan saya libatkan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai CGP, yang jelas pasti kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, rekan di majelis guru, siswa, ya pokoknya ekosistem sekolah yang ada di SMP Negeri 5 Dumai. Berikutnya untuk pembelajaran modul 2.2, apakah saya sudah mempelajari? Iya, saya sudah mempelajari. Di sana saya mempelajari bagaimana saya bisa mengontrol emosi kita dalam keadaan apapun. Selain itu juga pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas yang ada di sekolah dengan tujuan untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola situasi yang ada. Pertanyaan berikutnya, apakah Bapak Ibu sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan di dalam kelas? Sudah. Saya sudah mulai menerapkannya, saya sudah merencanakannya. Nanti akan saya mulai dengan penerapan PSE dalam pembelajaran diferensiasi. Terus prosesnya itu nanti ada kemampuan kerjasama dan keterampilan berelasi.
itu akan dilakukan dalam diskusi sehingga anak-anak bisa menghormati sebuah perbedaan dan bisa bekerja sama dan berkolaborasi bersama rekan-rekan di dalam diskusi tersebut. Berikutnya itu kesadaran diri dan manajemen diri terintegrasi dalam kemampuan bernalar kritisnya nanti untuk melihat permasalahan yang ada dalam situasi tersebut. Murid menerapkan kemampuan membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam mengambil sebuah keputusan terhadap pilihan mereka. Ini bakal terintegrasi dalam pembelajaran diferensiasi produk, bagaimana murid bisa menunjukkan apa yang sudah mereka pelajari dengan hasil atau produk yang mereka buat sesuai kebutuhan, bakat, dan minat mereka nantinya. Jika sudah, seperti apa perencanaan yang sudah Bapak Ibu buat? Saya akan membuat strategi, model, dan metode pembelajaran yang tersusun secara sistematis agar bisa mengimplementasikan terhadap anak didik saya dengan baik sehingga terciptanya pembelajaran yang well-being. Berikutnya, apa harapan Bapak Ibu setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas yang Bapak Ibu ampuh? Harapan saya agar anak saya ke depannya bisa merasakan apa yang sudah saya pelajari dan saya pahami di PGP ini. Manfaat dari pembelajaran modul 1 dan modul 2 yang sudah saya pelajari selama kurang lebih 4 bulan sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan yang berpihak pada murid. Seperti itu. Apakah Bapak Ibu telah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Bapak Ibu? Iya, saya sudah menerapkannya. Setelah Bapak Ibu melakukan tahapan Bagja, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Bapak Ibu inginkan? Ya, saya mempunyai prakarsa mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk mengikat rasa percaya diri pada siswa, yaitu dimensi mandiri melalui kegiatan diskusi kelompok. Adapun visi guru penggerak saya terwujudnya pembelajaran yang mengedepankan karakter yang berakhlak mulia, cerdas, unggul dalam berwawasan dan bersifat nasionalis. Jadi dari kedua ini visi saya sudah tercapai. Berikutnya, apakah tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam menerapkan tahapan Bagja untuk mencapai visi? Mungkin kalau tantangannya cuma waktu saja. Saya harus bisa untuk kedepannya, untuk memperbaikinya, saya harus bisa memanage waktu yang baik, yang itu menurut saya perlu saya tingkatkan. Terakhir, apa hal yang menarik yang Bapak Ibu dapatkan setelah proses kegiatan pendampingan hari ini? Apakah yang membuat hal tersebut menarik? Yang menarik menurut saya dan pengajar praktik saya saling berbagi ilmu, dan pengajar praktik saya sangat sabar dalam membimbing saya. Apakah yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan di kegiatan pendampingan berikutnya? Yang sudah baik adalah dalam berbagi praktik baik, dan yang perlu diperbaiki adalah dalam menjalin komunikasi lebih baik lagi kepada semua warga sekolah. Demikian Ibu. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan.